Prajurit komando! Siap! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Selamat datang di channel Bangsa Indonesia. Terbentuknya Kopassus tak lepas dari keinginan Panglima Teritorium Kolonel Alex Evert Kawilarang yang menganggap perlunya pasukan kecil, namun efektif untuk melakukan penyusupan. Pandangan ini terngiang di benaknya saat melihat pasukan reguler tak mampu bergerak di medan-medan yang sangat berat. Berkat usahanya, Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 terbentuk. Muhammad Icon Janbi diangkat menjadi komandan sekaligus pelatih pertama. Setelah berkali-kali berganti nama, mulai dari Kesko Tete hingga Kopasanda, 27 orang perwira telah ditunjuk menjadi komandan Kopassus. Beberapa lulusan Kopassus pun sempat menjadi sosok yang fenomenal dan berpengaruh di TNI maupun Indonesia. Dan inilah siapa saja sosok-sosok tersebut yang paling berpengaruh dan fenomenal. Mari kita ikuti video ini sampai akhir. Dan bagi kalian yang sebelum subscribe dan tekan loncengnya, silahkan kalian subscribe dan tekan loncengnya. Yang pertama yaitu Muhammad Icon Janbi. Icon Janbi adalah pendiri, pelatih pertama sekaligus komandan pertama Korps Pasukan Elit TNI AD ini yang kini bernama Kopassus. Mantan anak buah Icon Janbi yang pernah dilatihnya mengenang sosok Icon sebagai perwira lapangan yang disiplin. Sosoknya langsing dan gesit. Icon Janbi awalnya bernama Rokus Bernardus Visser. Dia ternyata bukan warga negara Indonesia, melainkan warga negara Belanda yang bergabung dengan tentara Belanda yang mengungsi ke Inggris. Dia pernah bergabung dalam operasi Market Garden yang dilakukan sekutu untuk merebut Belanda di tahun 1944. Setelah itu, Visser ikut melakukan operasi amfibi bersama pasukan sekutu. Karena prestasinya, Visser naik pangkat jadi letnan. Pemerintah Belanda mengirimnya ke Indonesia ketika Jepang kalah dan Belanda ingin menguasainya kembali. Visser menjadi komandan sekolah terjun payung Belanda di Indonesia dengan pangkat kapten. Setelah perang usai, Visser yang sejak awal bersimpati pada Indonesia memilih pensiun sebagai serdadu. Dia menikah dengan seorang wanita Sunda, kemudian masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Icon Janbi. Icon Janbi menyusun kurikulum berdasarkan pengalamannya selama menjadi pasukan elit dan bertempur di Perang Dunia Kedua untuk Kopassus. Latihan pasukan yang diberi nama Kesatuan Komando TT3 Siliwangi ini sangat berat. Dari 400 calon siswa komando, kurang dari setengahnya yang dinyatakan lulus. Betapa beratnya latihan ini. Kepada mereka yang lulus, diberikan baret dan brevet komando. Ketika itu, baret warnanya ternyata hitam dicelup dalam air teh beberapa lama sehingga warnanya luntur menjadi coklat kemerahan. Itulah cikal bakal Korps Baret Merah. Icon menjabat komandan tahun 1952 sampai 1956. Setelah itu, dia pun pensiun dan digantikan wakilnya yaitu Mayor R.E. Jailani. Yang kedua yaitu namanya tidak asing bagi kita, yaitu Sarwo Edi Wibowo. Sarwo Edi Wibowo kelahiran dari Purworejo, Jawa Tengah. Ia merupakan putra dari keluarga PNS yang bekerja untuk kolonial Belanda. Saat itu ia tumbuh. Sarwo Edi membentuk kekaguman terhadap tentara Jepang dan kemenangan mereka melawan pasukan sekutu yang ditempatkan di Pasifik dan Asia. Ketika Jepang menguasai Indonesia, Sarwo Edi pergi ke Surabaya untuk mendaftarkan diri sebagai prajurit pembela tanah air, yang merupakan kekuatan tambahan Jepang yang terdiri dari tentara Indonesia. Namun, ia kecewa karena tugas pertamanya sebagian besar hanya memotong rumput, membersihkan toilet,
dan membuat tempat tidur bagi perwira Jepang. Selama berlatih, Sarwo menggunakan senjata kayu. Setelah proklamasi dibicarakan, Sarwo kemudian bergabung dengan BKR, sebuah organisasi milisi yang akan menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia, dan membentuk batalion. Namun, usaha itu gagal dan batalion bubar. Kedekatannya dengan Ahmad Yani membuat mimpinya untuk menjadi tentara kembali menggelora. Apalagi Yani mengajaknya untuk bergabung dengan batalionnya di Magelang, Jawa Tengah. Selama ini di TNI, karir Sarwo Edi sangat bersinar. Dia pernah menjadi komandan batalion di Divisi Diponegoro, komandan resimen di Divisi Diponegoro, wakil komandan resimen di Akademi Militer Nasional, kepala staf resimen pasukan komando, dan komandan RPKAD. Semua ini berselang di tahun 1945 sampai 1967. Dan jabatan terakhir yang diembannya berkat bantuan Ahmad Yani. Ketika itu, Yani yang telah menjadi kepala staf Angkatan Darat dan menginginkannya seorang yang bisa dia percaya sebagai komandan RPKAD. Maka diangkatlah Sarwo Edi sebagai komandannya. Yang ketiga yaitu nama yang paling kita kenal, yaitu Prabowo Subianto. Siapa yang tak kenal Prabowo Subianto? Lulusan dari Akademi Militer ini langsung bergabung bersama Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. 2 tahun setelahnya, setelah lulus pada tahun 1974, Prabowo ditugaskan sebagai Komandan Peleton Grup 1 sebagai bagian dari operasi tim Nanggala di Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste. Saat usianya ternyata yang masih muda, yaitu 26 tahun. Meski menjabat sebagai komandan termuda, tugas berat dipegang Prabowo selama menjadi pertempuran di Timor Timur. Dia dan pasukannya diperintahkan untuk menangkap Wakil Ketua Fretilin sekaligus Perdana Menteri pertama Timor Timur, yaitu Nicolau dos Reis Lobato. Berkat upaya dan pendekatannya terhadap keluarga Nicolau, Prabowo berhasil mendeteksi keberadaannya di Maubise, yaitu 50 km dari selatan Dili. Nicolau tewas setelah tertembak di perut saat bertempur di lembah Mindelo pada 31 Desember 1978. Prestasinya yang gemilang tak terhenti sampai di sana. Tugas berikutnya pun berhasil diselesaikan dengan baik. Dia dan pasukan berhasil menangkap Sanana Gusmao, yaitu menyandang pangkat Letnan Kolonel. Keberadaan Sanana diperoleh dari sadapan telepon Ramos Horta di pengasingan. Dan pada 1995, ia sudah mencapai jabatan Komandan Komando Pasukan Khusus dan hanya dalam setahun sudah menjadi Komandan Jenderal Pasukan Khusus. Prabowo pula yang mengirim tim nasional Indonesia untuk mengibarkan merah putih di puncak Gunung Everest pada 26 April 1997. Sukses memimpin Kopassus, Prabowo diserahi tugas sebagai Pangkostrat yang membawahi pasukan cadangan ABRI yang jumlahnya mencapai sekitar 11.000 prajurit. Saat itu, Prabowo dimintai pertolongan oleh Panglima Kodam Jaya untuk mengamankan Jakarta. Permintaan ini dipenuhi Prabowo dengan membantu mengamankan sejumlah bangunan penting, khususnya rumah dinas Wakil Presiden B.J. Habibie di Kuningan. Jabatan Pangkostrat terpaksa dilepasnya karena diberhentikan oleh Presiden Habibie pada 22 Mei 1998. Setelah itu, Prabowo menempati posisi baru sebagai Komandan Sekolah Staf Komando atau Dansesko ABRI menggantikan Letjen Ari J. Kumaat. Berikutnya yaitu pria asal Taruntung, Sintong Panjaitan. Sintong Panjaitan adalah pemimpin grup 1 para komando yang terjun dalam operasi kontra terorisme pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla yang beroperasi Kopassus pada kala itu. Operasi ini dijalankan saat berpangkat Letnan Kolonel.
Walaupun terdapat 2 korban jiwa, operasi itu dinilai sukses sehingga ia beserta timnya dianugerahi bintang sakti dan dinaikkan pangkatnya. Yang terakhir adalah Benny Murdani. Setelah reproklamasi, Leonardus Benyamin Murdani alias LB Murdani terjebak dalam gelombang nasionalisme. Ketika masih berusia 13 tahun, Benny ambil bagian dalam serangan terhadap markas Kompetai di Solo karena menolak untuk menyerah kepada pasukan Indonesia. Benny membela diri bahwa para demonstran telah terprovokasi dan tidak bisa dikendalikan secara damai, dan sebagai hasilnya ia memerintahkan tindakan keras. Untuk memperbaiki citranya, Benny bersikeras melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah muslim di seluruh Jawa. Kejadian itu bermula ketika Benny menjadi terlibat dengan masalah dekolonisasi Timur Timur. Bulan Agustus, Benny mengirimkan Tentara Nasional Indonesia dengan kedok relawan untuk mulai menyusup ke Timur Timur. Ketika Fredilin memproklamasikan kemerdekaan Timur Timur, operasi dihentikan ganti menjadi Operasi Seroja dimulai sebagai gantinya. Meskipun operasi itu bukan sebuah operasi intelijen, Benny terus terlibat kali ini sebagai perencana invasi. Metodenya dalam merencanakan invasi memicu kemarahan dari rekan-rekannya karena dilakukan tanpa sepengetahuan perwira komando tinggi seperti Wakil Komandan Abri Surono dan Pangkostrat Leo Lopulisa yang seharusnya terlibat dalam proses perencanaan. Dan Maret 1983, Benny ditunjuk sebagai Panglima TNI. Posisi itu membuatnya secara de facto dalam aspek sosial dan politik di Republik Indonesia saat itu adalah setelah Soeharto. Meski begitu, peristiwa Tanjung Priuk pada 1984 membuatnya menjadi stigma negatif. Bersama Panglima Kodam Limajaya, Tri Sutrisno, keduanya memerintahkan menggunakan kekerasan terhadap demonstran sehingga mengakibatkan kematian. Itulah kenapa Benny bersikeras melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah muslim di seluruh Jawa pada kala itu. Dan itulah guys, ulasan kelima Jenderal Kopassus yang paling fenomenal. Dan siapakah menurut kalian satu yang paling fenomenal? Silahkan kalian komen di bawah ini. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.